panggilan yang ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Selanjutnya ayat yang keempat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Haleluya! Kalau Kristus Yesus tidak bangkit, terbukakah batu itu? Kalau Yesus tidak dibangkitkan, tergulingkah batu itu? Siapa yang menggulingkan batu itu? Padahal tujuan perempuan itu adalah untuk masuk ke kubur Yesus yang sebagaimana tradisinya untuk meminyaki, untuk berziarah yang kita kenal hari ini. Bisa bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara sepertinya seperti perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Yesus ini, dan saudara telah sangat mengerti dan memahami bagaimana tentang letak kuburan Yesus ini, yang ditutup, digulingkan dengan pakai batu yang besar, mayat Yesus yang dikafani dan diletakkan di atas batu, kemudian ditutup dari dua, dan ibu-ibu ini berangkat menuju itu, dan engkau posisikan dirimu seperti perempuan yang pergi ke kubur Yesus. Dalam pertengahan perjalanan saudara membayangkan, bisi mana nunggu numai dihita, pasti kan semoni numai. Isi nunggu dihita numai, ita ibu-ibu oma, lau menggulingkan batu, ya sebuah kita masuk, asalnya percuma haruna untuk ziarah. Inilah gambaran sederhana yang saya sampaikan. Nggak ada behol soniroha, nggak ada kekhawatiran dalam perjalanan ini. Dan mungkin boleh kita masuk, lau meminyaki kubur Yesus. Tapi firman menjawab pasal 16 ayat 3 dan 4 sampai mereka di situ bahwa batu yang besar itu telah terguling. Haleluya! Petrus yang sebelumnya pengecut, yang menyangkal Yesus sampai 3 kali, bahwa dialah yang pertama bergerak berangkat dan memberitakan tentang Kristus telah bangkit. Haleluya. Bahwa Petruslah yang memberitakan semuanya, yang melanjutkan pelayanan Yesus Kristus. Maka ada kekuatan baru dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus menjawab segala persoalan kekhawatiran yang melanda engkau. Kekhawatiran itu tidak bisa hilang. Nah, pasti ada. Tidak bisa hilang kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tapi kalau kekhawatiran itu menghampiri kita, ada jawaban yang pasti. Haleluya. Ada yang menyelesaikan seperti itu. Tidak ada kita yang terlepas dari masalah. Tidak ada. Tidak ada satupun itu. Sebuah kekhawatiran, sebuah masalah, tapi ada yang menyelesaikan. Itulah kuasa kebangkitan Kristus. Bagian yang pertama. Haleluya. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya. Yang kedua, bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, Paulus berkata kepada orang Korintus, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kamu mencari percaya. Bahwa kuasa kebangkitan Kristus memastikan pelayanan penginjilan Yesus Kristus berlanjut sampai kepada kedatangannya kedua kali. Puji Tuhan, lewat rasul-rasul hari ini yang dikenal, lewat para hamba Tuhan, lewat misionaris, lewat gereja, lewat komunitas-komunitas yang saudara bangun, lewat dirimu, lewat keluargamu, pemberitaan itu harus senantiasa diberitakan. Haleluya. 1 Korintus 15, 14, 17. Firman Tuhan berkata, saudaraku, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami,
Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Itulah bukti kuasa kebangkitan Kristus yang disampaikan firman Tuhan ini, untuk menekankan jaminan pelayanan itu. Dan jaminan dikatakan saudaraku suatu kepastian bahwa kamu tidak hidup lagi dalam dosa. Puji Tuhan. Selanjutnya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Tidak ada yang instan, tidak ada jangka atau waktu yang sangat singkat. Semua keinginan selera kita dapat tercapai. Semua butuh proses, semua butuh perjalanan, semua butuh pengorbanan. Segala sesuatunya harus ada reaksi dan aksi yang harus kita lakukan. Nah saudaraku yang terkasih, itu sebabnya Paulus menekankan kepada orang-orang Filipi ini, pengenalan Kristus, tentang kebangkitan Kristus telah disampaikan. Tujuan kebangkitan Kristus telah disampaikan supaya kamu tidak sia-sia menjadi percaya. Ada suatu kepastian supaya kamu tidak lagi hidup dalam dosamu. Puji Tuhan. Tapi perhatikan saudaraku yang terkasih, siapa yang tidak mau masuk dalam konsep yang disampaikan firman ini? Dapat saya pastikan kita semua mau masuk dan bagian daripada konsep keselamatan yang telah disampaikan firman dalam kuasa kebangkitan Kristus, supaya engkau tidak sia-sia lagi membangun ibadahmu kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, tidak bisa secara singkat saja keinginan itu kita masuk dalam konsep. Itulah penekanan Paulus kepada orang Filipi. Perhatikan firman Tuhan selanjutnya. Setelah dia memperkenalkan tentang kuasa kebangkitan Kristus, bahwa Paulus juga berkata, aku mau dalam persekutuan dalam penderitaannya. Haleluya. Aku mau dalam persekutuan dalam penderitaannya, bahkan dalam kematiannya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia di kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa Dia di dalam kematiannya. Di awal Paulus telah menyampaikan saudaraku tujuan daripada kebangkitan Kristus. Tetapi perhatikan, untuk mencapai apa yang disampaikan firman itu saudaraku, engkau harus masuk dalam persekutuan dalam penderitaan Kristus dan menjadi sama dalam kematian. Haleluya. Apa yang tidak mau